Hari ini saya mau bahas soal pilihan dan konsekuensi. Ya, tahukah bahwa niatmu itu sebelum melakukan sebuah perbuatan adalah awal dari segala realita yang sudah, sedang, dan akan dialami terus-menerus baik secara sadar maupun tidak disadari. Ya, jadi sebelum membuat pilihan tuh, sebelum mengambil keputusan berbuat itu ada niat. Ya. Nah, niat itulah ya awal dari segala realita yang sudah dialami, sedang dialami, dan akan dialami nanti. Baik disadari atau tidak disadari. Apa yang dimaksud dengan itu? Ini adalah sebuah bentuk perwujudan dari prinsip pilihan dan konsekuensi yang sebenarnya didasari oleh hukum alam semesta, yaitu hukum tabur tuai. Yaitu soal apa yang ditabur, maka itulah yang akan dituai. Ya. Jadi pilihan dan konsekuensi itu dasarnya adalah hukum tabur tuai. Ya, kalau dia nanam misalnya biji kedondong, ya nanti yang tumbuh juga akan buah kedondong. Gitu. Mau disadari atau enggak, mau dikira ini adalah durian, tetap aja kalau ini bijinya kedondong ya lah, dia akan menumbuhkan buah kedondong, guys. Ya. Lalu, pernahkah kamu menyadari mengapa dirimu memilih untuk melakukan sebuah perbuatan? Apapun dan semua itu, perbuatan adalah hasil dari sebuah pilihan. Jadi ada pilihan yang dibuat sebelum perbuatan itu ya dilakukan. Baik pilihan yang diambil secara sadar ataupun tidak sadar, dan inilah yang nanti akan menentukan konsekuensi yang akan mengikuti dan hadir di kemudian hari. Ya. Jadi balik lagi, guys. Ya. Artinya, jika direnungkan secara mendalam, prinsip soal pilihan konsekuensi inilah yang akan menentukan realita kehidupanmu. Bukankah begitu? Ini sampai sini Pak, nangkap gak nih? Sampai pertanyaan ini nih. Nangkap gak? Jadi pilihan itu akan menghadirkan sebuah konsekuensi yang menjadi realitamu yang sekarang dan juga nanti. Tergantung dari pilihan-pilihan yang kamu buat. Gitu. Ya. Jadi, ketika Anda melakukan sesuatu dan Anda tidak yakin apa niat Anda, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya melakukan ini? Apa alasan sebenarnya sampai saya bertindak melakukan ini? Dan apa yang saya harapkan untuk didapatkan dari melakukan ini? Kadang-kadang kita nggak sadar, hanya reaktif. Jadi kebanyakan dari kalian tuh, ya, reaktif dalam memilih tanpa ada jeda untuk memproses itu sehingga bisa sadar sebelum memilih. Ya. Jadi tahu-tahu udah bablas konsekuensinya nggak terima gitu kan lucu ya, betul nggak?
Dan terus gali, ya, pertanyaan-pertanyaan ini tuh terus digali. Pada akhirnya bertanya soal apakah saya melakukan sesuatu untuk memberi makan si ego, atau apakah saya melakukan sesuatu perbuatan itu untuk mengakomodir evolusi jiwaku. Gitu. Jadi sebelum membuat pilihan tuh, kalian tuh harusnya itu sadar, apakah saya mengulangi lagi atau saya melampaui. Ya. Kenapa? Karena itu akan kembali lagi. Jadi mungkin sudah bisa dimulai untuk bertanya ke dalam diri, apakah pilihan yang diambil sudah sesuai dengan tujuan yang lebih karena esensi atau makna, atau hanya sekedar respon dari emosi atau nafsu. Ya. Apapun pilihan yang akan diambil, belajar dan berlatihlah untuk membuat sebuah pilihan berdasarkan kesadaran atas konsekuensi yang akan mengikuti dan hadir di realita kita nanti. Jadi apapun yang kita pilih itu akan balik lagi, konsekuensinya hadir lagi. Ya. Ya, kenapa? Karena di dalam dirimu tuh ada medan penarik, guys. Medan penariknya di mana? Medan penariknya ada di ranah batinmu. Ya. Medan penariknya ada di ranah batin. Because you love me. Aduh. Ini medan penariknya nih, guys. Jadi apapun yang kamu alami di ranah batin, dia akan tercermin ke ranah realita. Ini sampai sini nangkep gak istilah ini? Jadi kalau ditarik ke ini, ke apa namanya, ke peta kesadaran. Peta kesadaran kan ada level force, ada level power. Kalau di sini 50, di batinnya 50 itu kan apati, tak berdaya. Ya, maka yang di luar dia akan menjadi pedan penarik apa yang ditarik di realita. 50 juga, kamu ketemu orang, bikin kamu nggak berdaya gitu loh. Paham nggak? Ya, kamu di dalam batin kamu itu kamu tak berdaya oleh orang-orang toksik, kamu juga akan ketemu terus sama orang-orang toksik. Karena realita itu hanya cerminan batin. Jadi bagaimana gitu loh untuk merubah realita, benerin ranah batinmu. Karena di dalam dirimu ada medan penariknya. Makanya belajar kesadaran itu soal menyadari di ranah batinku ini masih dominan emosi yang di force atau emosi yang di power. Gitu. Sebenarnya simple. Ya. Nah, kalau kamu udah self love,
realitanya juga akan menghadirkan bikin kamu tuh terus menerus mengalami yang namanya self love gitu. Boleh di zoom, boleh. Contoh, kalau 50 apati, pandangan terhadap hidup tuh sia-sia. Perasaan yang dialami itu adalah putus asa. Ya. Pandangan terhadap Tuhan itu adalah Tuhan mengutuk saya mengalami ini semua. Prosesnya dia akan merasa dirinya itu terpuruk, gak bisa keluar, lemah, tak berdaya. Ya, kalau nggak jujur itu vibrasinya negatif lah. Membohongi diri sendiri, toxic positivity gitu. Semua akan baik-baik saja gitu. Nah, kalau misalnya kamu di dalam batinnya udah bisa self love, cinta ke diri sendiri, maka pandangan terhadap hidupnya berubah tuh dari yang tadinya sia-sia berubah menjadi ramah. Hidup tuh ramah pokoknya. Ya, terus yang tadinya kamu putus asa, prosesnya adalah kamu mulai menghormati satu sama lainnya. Gitu. Lalu tadinya dia pandangan soal Tuhan itu mengutuh, ternyata Tuhan itu penuh kasih sayang. Dan yang terakhir itu adalah prosesnya itu terpuruk. Sekarang kamu bisa menghadirkan ilham, menemukan ilham. Ya. Hormat ke diri sendiri dan orang lain dong. Kamu akan menghargai hidup ini gitu loh. Kamu akan menghargai dirimu sendiri. Makanya ya realita itu cuma cerminan dari batinmu. Kalau di sini 500, maka di realitanya juga 500 yang kamu alamin nanti. Gitu. Kalau udah di 300 bisa. Ya. Makanya ini semua jadi tahap pertama itu adalah membereskan luka-luka batin. Ya. Oke. Nah, itu kembali lagi ke pilihan yang kamu buat gitu loh. Apakah lebih karena makna untuk jiwa atau emosi buat si ego. Ya. Pokoknya apapun pilihan yang diambil, belajar dan berlatihlah untuk membuat sebuah pilihan berdasarkan kesadaran atas konsekuensi yang akan mengikuti dan hadir di realita kita nanti. Balik lagi dia balik. Baliknya ke siapakah? Kamu, ke dirimu sendiri. Nah, ini contoh nih, paling simpel ya. Contoh paling simpel adalah soal pasangan. Mungkin di awal kita memilih pasangan kita yang sekarang adalah didasari oleh emosi atau nafsu. Ya. Dan ingat ya, kalau emosi itu ada juga yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan. Dan di saat itu yang menyenangkan, emosi yang menyenangkan itu apa? Power. Yang tidak menyenangkan, force. Dan di saat ada konsekuensi positif yang hadir, kita akan mudah menerima emosi yang menyenangkan itu sebagai sebuah realita yang tidak perlu dikonfliktualkan. Namun masalahnya terjadi begitu yang hadir adalah konsekuensi negatif.
Nah, pertanyaannya kenapa penerimanya tidak dihadirkan juga gitu loh sebagai satu keutuhan dari pilihan yang sudah kita ambil dari awal. Nah, ini kan harusnya dipertanyakan kan. Nah, sampai kita bisa menerima konsekuensi negatif yang sebenarnya cerminan dari ranah batin kita sendiri. Jadi daripada kita berkonfliktual dengan pasangan, belajarlah merubah apa yang di dalam di batinmu dulu. Ya. Karena itu kamu yang narik, kamu yang milih, pasangan itu kamu yang milih loh. Oh, pasangan saya gini kok. Ah, toksik kok. Loh, yang milih kamu. Yang milih siapa? Ayo. Yang milih siapa? Kamu sendiri. Ya itu kan konsekuensi, itu kan pilihan. Pasti ada konsekuensinya. Ada. Gitu. Kalau dijodohkan gimana? Ya kamu kan tetap mau. Emang kamu ini, kamu yang milih juga kok mau mengikuti dijodohkan itu. Gitu. Jadi konfliktual itu sebenarnya konfliktual itu sebenarnya ini adalah petunjuk, yang dimana petunjuknya itu mengenai kita masih punya ya, emosi force di dalam diri yang perlu diterima ya, lalu dikoreksi, disembuhkan. Kalau enggak, realitanya pasti akan konfliktual terus. Korbannya siapa? Ya anak nanti. Gitu loh. Ini simple, contoh paling simple, nyata, yang bisa kalian tuh ngaca di realita kalian. Yang milih pasangan kamu. Ya. Dari pilihan itu ada konsekuensi. Ya, konsekuensi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Terus kenapa yang diterima cuma yang menyenangkan aja gitu. Gitu loh. Nah, pada saat yang konsekuensi negatifnya, kenapa kalian nggak hadirkan juga penerimaannya? Kemana penerimaannya gitu loh. Kan simple ya. Nah, penerimaan ada nggak? Ada penerimaan itu 350 adanya di power. Makanya yang tadinya kamu itu misalnya itu marah 150 dikoreksi menjadi penerimaan. Ya, mau tidak mau di luar dirinya berubah, dia menjadi 350. Pasangan juga pasti bisa menerima. Gitu loh. Yang kayak tadi Mbak Lis sharing, apa yang dirubah di dalam diri, di luar diri ngikutin sebenarnya. Ya. Yang bikin ribet adalah kamu fokusnya keluar, nyalain pasangan dulu daripada kamu berkaca ke diri sendiri dulu. Gitu loh. Padahal ini kan magnet, saling tarik menarik dia. Gitu. Jadi realita itu hanya konsekuensi, guys. Pilihannya di sini. Ini pilihan di ranah batin. Ini konsekuensi. Simple ya. Terus kenapa kamu yang milih konsekuensinya nyalain orang gitu. Nah, ini kan masalah, berarti kamu ada masalah di ranah batin gitu.
sakit batin. Udah sakit batin nyariin orang lagi kan. Selesai udah. Ya. Nah, di saat konflik terjadi di dalam diri antara hati dan pikiran, disinilah jiwamu terjebak dalam penjara manas. Manas itu apa guys? Manas guys. Coba diketik, manas itu apa manas? Kan udah sering belajar nih. Pikiran, perasaan, emosi. Ya, nah, makanya pikiran, perasaan, emosi itu kan balik lagi jiwanya kejebak dalam penjara manas, yaitu jiwa yang rekoso gitu loh. Penjara kan ini kan manas, pikiran, perasaan, emosi di kotak ini. Nah, ini jiwa kamu nih. Makanya nggak tenang-tenang hidupnya. Ini sampai sini paham? Paham nggak? Nah, pertanyaannya, jiwa kamu sekarang di luar manas atau di dalam manas? Ayo, coba dicek, jujur ke diri sendiri. Ya, ini bukan soal orang lain loh ya, ini soal emosi, pikiran, dan perasaan kamu sendiri loh. Bukan soal orang lain gitu loh. Orang lain hanya konsekuensi gitu. Ya, kalau masih keluar masuk, coba dicek apa yang bikin saya masih bikin saya tuh ketarik masuk gitu. Jadi bukan soal orang lain itu hanya konsekuensi dari pilihanmu itu, dari pilihan yang manasnya itu masih menjarakan jiwamu. Ya, nah, penjara manas itu yaitu hanyut dalam kuasa emosi, pikiran, dan perasaan yang pastinya akan menghambat evolusi dan pertumbuhan jiwamu sendiri dan masuk ke dalam proses tak berdaya serta berpotensi kehilangan makna. Gitu loh. Ya. Dan konflik batin itu terjadi karena ketidakselarasan antara hati dan pikiran yang terproyeksi lewat tidak sinkron antara ucapan, pikiran, perilaku kita sendiri. Ya. Bahayanya, ini semua akan mewujud menjadi realita yang akan kita alami nanti berpotensi membentuk kualitas jiwa yang terjebak di mode hidup survive, yaitu pola mengulangi dan menambah penderitaannya, dan itu semua terjadi sebagai bentuk konsekuensi dari pilihan yang kita buat tanpa sadar di awal. Jadi jika realitamu sekarang realitamu sekarang itu membuat jiwa kamu terpenjara dalam manas, artinya di masa lalu kamu sudah membuat sebuah pilihan yang tidak kamu sendiri sadari, dan konsekuensinya menjadi teman-teman itu terjebak dalam manas, terpenjara dalam manas. Nah, biasanya karena ini nggak seimbang, nggak sinkron nih, berantem, ya.
Kalau kalau masih keluar masuk, kenapa? Ya karena pada saat kamu mengalami realita 50 cerminan dari batinmu itu, kamu pasti disuruh masuk ke dalam diri. Nah pertanyaannya, begitu masuk ke dalam diri, ini kamu apain? Kalau kamu nggak beresin lewat yang namanya penerimaan, menyembuhkan luka batin, maka itu akan jadi pengulangan lagi. Gitu loh. Makanya kamu masih keluar masuk gitu. Harusnya intensitasnya itu lebih banyak ya, berada di jiwa tenang. Harusnya lebih banyak di sini daripada ketarik ke sini. Daripada seimbang keluar masuknya. Gitu. Ya. Ya kalau luka batinnya udah sembuh, dia nggak akan men-trigger ini emosi, pikiran, dan perasaanmu itu sehingga menarik jiwamu itu masuk dalam penjara panas ini. Begitu ini luka batin itu udah sembuh, ini nggak akan tertrigger guys, nggak semudah itu. Ada jeda di situ, sehingga kamu bisa membuat sebuah pilihan yang sadar dan konsekuensinya akan membentuk realita. Gitu, sesuai dengan pilihan yang kamu ambil. Pertanyaannya, pilihan yang kamu ambil ini ya, lewat sadar atau tidak sadar gitu. Disadari atau tidak disadari. Kalau disadari, penerimaannya hadir. Kalau tidak disadari, pasti penolakan, konfliktual. Ya. Seperti contohnya pasangan. Mana tadi pasangan? Nih pasangan nih ya. Oke. Pasangan, pas konsekuensi yang menyenangkannya hadir, konsekuensi yang positifnya hadir, kita pasti bisa nerima nggak? Bisa. Ya. Konsekuensi positifnya misalnya gajian kita dikasih duitnya gitu kan, nerima nggak? Nerima. Berantem nggak mungkin gitu. Karena emosinya itu emosi yang menyenangkan ya. Tetapi begitu konsekuensi yang negatifnya hadir, karena kita masih ada luka batin yang belum kita beresin, kepenerimaannya kemana gitu loh. Ya, kemana penerimaannya, di mana gitu. Harusnya kan penerimaan itu kan berlaku untuk baik, apakah itu yang baik maupun yang buruk. Kenapa? Karena yang buruk itu hanya sebuah petunjuk gitu. Ya. Untuk masuk ke dalam diri, mengkoreksi apa yang perlu dikoreksi. Gitu loh. Supaya kita tenang. Terima kasih. Kalau udah di sini guys, latihan di sini, kamu akan membuat pilihan yang sadar atau nggak sadar? Ayo. Kalau kamu udah di sini, pasti sadar gitu loh, karena kamu tenang di situ. Ya, ada jeda. Ada jarak antara emosi, pikiran, dan perasaanmu itu. Makanya di sini saya kasih tanda soal pengambilan keputusannya. Nah, inilah yang nanti akan kita pilih gitu loh. Antara kamu mengalami diobok-obok atau kamu mengamati, ada jarak di situ. Semua akan berujung ke pengambilan keputusan yang berujung ke pilihan. Pilihan ini akan melahirkan konsekuensi. Inilah yang disebut sebagai realitamu, konsekuensi itu.
gitu. Ini yang jadi realita. Simple sebenarnya guys. Yang bikin ribet yang bikin ribet adalah ya kamu nggak menyadari posisimu sendiri di dalam atau di luar gitu ya. Kamu nggak menyadari pilihan yang diambil tuh sadar atau tidak disadari ya. Ini hal simpel loh, soal pasangan itu hal paling simpel gitu. Pasangannya kamu yang milih ya, tapi milihnya cuma yang positifnya aja, yang nyeneng-nyenengin aja, yang happy-happy aja. Gian pasangannya lagi nggak happy, kamu nggak terima gitu. Oke, nah terakhir adalah soal pertanyaannya. Jadi, apakah kalian sudah latihan atau terlatih untuk membuat pilihan yang sadar? Coba tanyakan kembali ke dalam dirimu sendiri. Kenapa? Karena apa yang kamu rubah di ranah batinmu, itulah yang akan mewujud di realita. Karena kamu punya medan penarik di dalam dirimu. Kalau medan penariknya negatif, ya kamu akan menarik hal-hal yang negatif. Kalau medan penarikmu positif, kamu akan menarik hal-hal yang positif di realita. Karena realita itu hanya cerminan batin. Gitu loh. Kan petanya udah ada nih. Kalau kamu masih apati, ya kamu di realita pasti juga apati. Ketemu orang, urusan kerjaan, urusan sosial, pasti kamu apati, nggak berdaya. Bingung, takut, gitu loh. Kan udah ada petanya nih, jelas banget gitu. Nah kemarin anak-anak tuh diajarin soal emosi dan juga memetakan emosi. Oh gitu ya. Terus bagaimana merilis emosi. Nah mudah-mudahan mereka sih praktek. Kalau dipraktekin, ya paling nggak kita punya satu how to-nya lah ya. Journaling, kita ajarin olahraga, grounding, istirahat, ya. Disiplin soal istirahat gitu. Kan di hari terakhir kita tanya, kira-kira apa sih gitu yang kamu mau rubah gitu. Saya mau tidur cepat katanya. Saya mau latih gitu. Ya. Terus ada yang saya mau olahraga gitu. Atau saya mau belajar soal pengetahuan mengenai diri saya. Bayangin tuh, di awalnya bikin curhat soal yang kayak tadi, berubah dia guys. Gitu loh. Nah ini si Kristal yang ikut juga nih. Ya, walaupun dia udah bukan anak kecil. Dia udah uzur gitu. Ya. Ya, jadi belajar membuat pilihan yang sadar. Kenapa? Karena konsekuensi itu akan mewujud menjadi realita. Jadi kalau kamu nggak membuat pilihan secara sadar, maka realitamu juga nggak kamu sadari.